Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam prestasi. Bertemu lagi dengan saya, Suherman, Master Marine Engineer, mengampu mata kuliah pengendalian sistem permesinan kapal DP2 Nautika, Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran, Jakarta. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk dapat memahami materi apa yang terkandung di dalam pembelajaran ini. Pengendalian sistem permesinan kapal adalah mata kuliah yang mengacu pada AIMO model KOS 7.01 fungsi 1 kompetensi 11 General Knowledge of Remote Control of Propulsion Engineering System and Services. Di mana terdapat 3 kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 1.11.1 Operating Principle of Marine Power Plant, yang alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasannya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu kompetensi dasar 1.11.2 Ship Auxiliary Machinery, di mana di dalamnya ada beberapa pokok bahasan. Insya Allah malam ini kita akan membahas tentang Seaweed Treatment Plants. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga yaitu kompetensi dasar 1.11.3 General Knowledge of Marine Engineering Term. Baik, kita mulai langsung pembahasan tentang Seaweed Treatment Plant. Diawali dengan pengantar tentang pentingnya pengolahan air limbah untuk menjaga kebersihan air dan keberlanjutan lingkungan. Menjelaskan bahwa instalasi pengolahan air limbah adalah sistem yang dirancang untuk menghilangkan kontaminan
dan polutan dari air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Pentingnya pengolahan air limbah kapal. 1. Perlindungan lingkungan. Air limbah kapal mengandung berbagai zat pencemar seperti minyak, logam berat, nutrien, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Jika air limbah tersebut dibuang langsung ke laut tanpa pengolahan yang memadai, dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut. Pengolahan air limbah kapal yang efektif dapat menghilangkan atau mengurangi konsentrasi zat pencemar sehingga air yang dibuang ke laut lebih ramah lingkungan. Yang kedua, kesehatan masyarakat dan kru kapal. Air limbah kapal yang tidak diolah dengan baik dapat mengandung patogen penyakit, bakteri, dan virus yang berpotensi menyebabkan penyakit pada masyarakat dan kru kapal. Pengolahan air limbah yang tepat melalui proses disinfeksi dan pemurnian dapat menghilangkan atau mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air limbah. Berikutnya, kepatuhan regulasi. Ada berbagai peraturan dan regulasi internasional, regional, dan nasional yang mengatur pengolahan air limbah kapal. Kapal-kapal harus mematuhi standar pengolahan air limbah yang ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Pelanggaran terhadap regulasi pengolahan air limbah dapat berakibat pada sanksi hukum dan reputasi yang merugikan. Berikutnya, pemeliharaan kapal. Air limbah yang tidak diolah dengan baik dapat menyebabkan kerusakan pada sistem perpipaan dan peralatan kapal. Komponen-komponen kapal seperti pompa, filter, dan saluran pembuangan dapat tersumbat atau rusak akibat adanya endapan atau kontaminan dalam air limbah. Dengan pengolahan air limbah yang tepat, risiko kerusakan pada peralatan kapal dapat dikurangi, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya perbaikan dan pemeliharaan. Reputasi dan tanggung jawab sosial. Di era yang semakin peduli terhadap lingkungan, kapal-kapal yang memiliki sistem pengolahan air limbah yang efektif dan mematuhi regulasi yang berlaku akan memiliki reputasi yang lebih baik di mata masyarakat, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kuat dalam pengolahan air limbah kapal adalah langkah penting dalam menjaga citra perusahaan dan mendapatkan kepercayaan dari publik. Peraturan internasional yang mengatur pengolahan air limbah kapal. Marpol 7378, Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi oleh Kapal. Marpol adalah perjanjian internasional yang
dikembangkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk mengurangi pencemaran lingkungan laut oleh kapal. Bagian 5 dari MARPOL mengatur tentang pengolahan air limbah kapal. Peraturan ini memuat persyaratan untuk pengolahan air limbah domestik dan pengolahan air limbah dari sistem toilet sebelum dibuang ke laut. Aneks 4 MARPOL 7378 Peraturan Internasional untuk Pencegahan Polusi oleh Air Limbah Domestik dari Kapal mengatur pengolahan air limbah domestik dari kapal-kapal yang dilengkapi dengan toilet dan fasilitas sanitasi. Peraturan ini menetapkan standar pengolahan dan persyaratan pembuangan air limbah domestik laut, termasuk persyaratan untuk sistem pengolahan air limbah dan persyaratan zona larangan pembuangan air limbah grayscale. Berikutnya guideline for the implementation of MARPOL Annex 4. IMO juga menyediakan pedoman pelaksanaan untuk Annex 4 MARPOL. Pedoman ini memberikan panduan teknis dan operasional bagi kapal-kapal untuk mematuhi persyaratan pengolahan air limbah domestik. Guideline on the control of management of ship ballast water to minimize the transfer of harmful aquatic organisms and pathogen. Pedoman ini dikeluarkan oleh IMO untuk mengatur pengolahan air balas kapal. Air balas adalah air yang diambil ke dalam atau dikeluarkan dari kapal untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas kapal. Pedoman ini memberikan panduan untuk pengolahan dan pengelolaan air balas untuk mengurangi risiko transfer organisme akuatik berbahaya dan patogen. Satu pertanyaan, mengapa pengolahan air limbah penting? Pengolahan air limbah sangat penting, termasuk mencegah pencemaran air dan perlindungan terhadap kesehatan manusia. Berikutnya, mempertahankan ekosistem air yang sehat. Berikutnya, mengurangi dampak negatif terhadap kehidupan akuatik dan lingkungan. Proses pengolahan air limbah. Penjelasan tentang tahapan-tahapan umum dalam proses pengolahan air limbah antara lain meliputi pra-perawatan, penyaringan kasar, penghilangan material besar, dan penghilangan pasir dan grit. Berikutnya proses biologi, penguraian organik menggunakan mikroorganisme. Berikutnya proses fisik kimia, penghilangan zat terlarut, logam berat, dan polutan lainnya. Desinfeksi, penghilangan mikroorganisme patogen menggunakan bahan kimia atau proses sinar ultraviolet. Jenis-jenis pengolahan air limbah. Jenis sistem pengolahan air limbah yang umum digunakan antara lain: pengolahan air limbah komunal,
yaitu untuk memproses air limbah dari pemukiman penduduk, perkantoran, dan bangunan umum. Yang kedua, pengolahan air limbah industri, untuk memproses air limbah dari industri-industri seperti pabrik, petrokimia, dan pertanian. Berikutnya, pengolahan air limbah domestik, untuk memproses air limbah dari rumah tangga dan pemukiman kecil. Komponen utama dalam instalasi pengolahan air limbah. Komponen utama yang ada dalam instalasi pengolahan air limbah antara lain saluran masuk dan penyaringan awal, tangki aerasi atau reaktor biologi, tangki pengendapan atau klarifier, tangki pengeringan lumpur atau digester lumpur, kemudian sistem pengolahan gas dan sistem pengolahan limbah padat. Inovasi dan teknologi terbaru dalam pengolahan air limbah. Inovasi dan teknologi terbaru dalam pengolahan air limbah antara lain penggunaan sistem membran untuk filtrasi yang lebih efisien, proses pengolahan air limbah terdekat, decentralized wastewater treatment, untuk mengurangi jarak transportasi limbah. Berikutnya, penerapan teknologi otomatisasi dan digitalisasi untuk pemantauan dan pengendalian. Manfaat dan dampak lingkungan. Manfaat dan dampak lingkungan dari instalasi pengolahan air limbah antara lain peningkatan kualitas air dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akuatik dan kehidupan laut, meningkatkan keberlanjutan dan melindungi sumber daya air. Kesimpulan ringkasan tentang pentingnya, saya ulangi, pentingnya instalasi pengolahan air limbah dalam menjaga kebersihan air dan keberlanjutan lingkungan. Penekanan pentingnya pemeliharaan rutin, pemantauan kualitas air, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.